Halo teman-teman, jumpa kembali di Belajar Online Informatika. Video kali ini akan membahas identifier, tipe data, dan operator di Python. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menulis kode Python dengan benar, mulai dari indentasi, komentar, sampai aturan huruf besar dan kecil. Tapi sekarang muncul pertanyaan penting. Kalau kita sudah tahu cara menulis kode, sebenarnya apa yang kita tulis di dalam program itu? Di video ini, kita mulai memahami isi dari program Python, dari identifier, tipe data, sampai operator, sebagai dasar berpikir logis dalam menyelesaikan masalah. Sebelum masuk ke istilah-istilah teknis, coba kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Ketika kita menulis umur sama dengan 16, bagaimana komputer tahu bahwa itu angka, bukan teks? Dan ketika kita menulis nama sama dengan Hansen, bagaimana Python membedakannya? Dari sini kita akan mulai memahami kenapa identifier, tipe data, dan operator itu penting. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita mulai dari hal paling dasar, identifier. Identifier adalah nama yang kita berikan pada sesuatu di dalam program. Tanpa nama yang jelas, program mungkin tetap jalan, tapi logikanya jadi sulit dipahami, baik oleh orang lain, maupun oleh diri kita sendiri di kemudian hari. Yang termasuk identifier antara lain, variabel, isinya selalu berubah-ubah. Dalam kehidupan sehari-hari, variabel itu seperti botol minum. Wadahnya tetap, tapi isinya bisa berubah. Kemudian konstanta, aturan nama yang isinya disepakati untuk tidak berubah. Dalam Python sebenarnya tidak ada konstanta yang benar-benar terkunci. Tapi dalam berpikir logis, kita mengenal konsep konstanta, nilai yang kita sepakati untuk tidak diubah, seperti nomor induk siswa. Selanjutnya ada fungsi, yaitu kumpulan perintah atau baris kode yang terdapat dalam satu blok dan dapat dipanggil kembali. Dalam Python, print merupakan salah satu contoh fungsi. Tugasnya menampilkan sesuatu ke layar. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi itu seperti alat di rumah. Kita tidak selalu tahu proses di dalamnya, tapi kita tahu hasilnya, misalnya rice cooker. Jadi kalau kita rangkum, variabel adalah wadah yang isinya bisa berubah. Konstanta adalah nilai yang kita jaga agar tetap, dan fungsi adalah alat yang membantu kita menyelesaikan tugas. Tiga hal ini bukan hanya konsep pemrograman, tapi juga cara kita mengatur informasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita sudah punya nama untuk data kita. Tapi memberi nama saja belum cukup. Komputer juga perlu tahu, data ini jenisnya apa? Apakah teks, angka bulat, angka desimal, atau nilai benar salah? Disinilah peran tipe data menjadi sangat penting. Komputer tidak menebak-nebak. Dia perlu tahu dengan jelas, data ini mau diperlakukan sebagai apa. Karena itu, di Python kita mengenal beberapa tipe data dasar. Hari ini kita fokus pada 4 yang paling sering digunakan, string, integer, float, dan boolean. String, data berupa teks. Perhatikan penulisan data string berikut. String itu seperti tulisan bukan untuk dijumlahkan atau dikurangkan, tapi untuk dibaca dan ditampilkan. Integer, angka bulat. Perhatikan penulisan data integer berikut. Integer adalah angka bulat, seperti jumlah siswa di kelas. Kita tidak mungkin punya 35,5 siswa. Float, angka desimal. Perhatikan penulisan data desimal berikut. Kalau integer itu angka bulat, float adalah angka yang punya koma atau desimal, seperti tinggi badan atau berat badan kita. Nilainya jarang bulat sempurna.
Boolean, data dengan dua nilai, benar atau salah. Perhatikan penulisan data desimal berikut. Boolean adalah tipe data paling sederhana, tapi sangat penting. Isinya hanya dua kemungkinan, true atau false. Seperti saklar lampu, nyala atau mati. Jadi, tipe data membantu komputer memahami makna dari data. Tapi setelah kita tahu jenis datanya, muncul pertanyaan berikutnya. Apa yang bisa kita lakukan dengan data-data ini? Untuk itulah kita membutuhkan operator. Setelah kita mengenal identifier dan tipe data, sekarang kita punya bahan data. Tapi data tidak akan berguna kalau hanya disimpan. Kita perlu mengolahnya, membandingkannya, dan mengambil keputusan. Disinilah peran operator menjadi sangat penting. Operator adalah alat yang membuat komputer bisa berpikir secara logis, mengikuti aturan yang kita tentukan. Operator aritmatika, menghitung. Operator aritmatika dipakai untuk perhitungan. Tambah, kurang, kali, bagi, mencari hasil sisa bagi, seperti matematika yang sudah kita kenal. Contoh penggunaan operator aritmatika. Operator perbandingan, membandingkan. Operator perbandingan yang dapat digunakan adalah tanda, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, sama dengan, dan tidak sama dengan. Contoh penggunaan operator perbandingan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika membandingkan nilai ulangan apakah sudah mencapai KKM atau belum. Operator logika, menggabungkan keputusan. Operator logika membantu kita menggabungkan beberapa kondisi, and semua harus benar, or cukup salah satu yang benar, not membalik kondisi. Ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari, siswa boleh ikut lomba jika nilainya cukup dan mendapat izin orang tua. Berikut contoh penggunaan operator logika. Di sini kita tidak melihat satu syarat saja, tapi menggabungkan beberapa syarat. Sampai di sini pembahasan mengenai identifier, tipe data, dan operator. Di video selanjutnya akan dibahas mengenai struktur dasar algoritma. Sampai jumpa.